Shalom, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu GBI Jemaat Tugu. Kedengarannya untuk suara saya? Ada yang nggak kedengaran nggak suara saya? Suara saya jelas? Bagi yang suaranya kedengaran di sana, boleh lambaikan tangan. Suara saya jelas ya? Oke, baik kalau begitu. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, puji nama Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi kehidupan jemaat GBI Tugu semua, terus selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Dan bersyukur senantiasa karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Ada amin ya, boleh lambaikan tangan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati. Sama-sama bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah diberikan bagi kita semua. Kita sama-sama naikkan satu pujian. Roh yang hidup yang selalu memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya hari demi hari. Haleluya. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Suaranya nggak kedengeran. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari sama-sama katakan, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Bila rohmu yang kudus pulihkan, yang kudus pulihkanku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari sama-sama buka hati untuk jamahan Tuhan. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
datang urapi kami. Kahar penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, di altar-Mu Tuhan menyembah-Mu, Yesus. Kami mau buka hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Glory, glory, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia Allah yang, kita sembah Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang berkuasa dalam segala perkara. Amin. Ya Yesus, kita bersyukur Tuhan buat setiap kasih karunia yang telah Kau berikan bagi kami. Biarlah lawatan-Mu hadir pada siang hari ini di tempat kami masing-masing Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Glory, glory, Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Glory bagi nama-Mu, ya Yesusku. Haleluya, oh Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya, oh syukur bagi-Mu.
besar Allahku saja, besar Allahku, besar Allahku, namanya besar Allahku. Amin. Dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Tuhanku, mari nyanyikan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, nyanyikan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, nyanyikan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, yang hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Hati kami mau bernyanyi Tuhan, hatiku bernyanyi, Kau besar. Kami mau bernyanyi bahwa Engkau yang besar Tuhan. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam setiap menghadapi segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah jauh daripada kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan.
Kau selalu membimbing jalan kami Tuhan. Kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu silih berganti Tuhan, tapi penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu menjaga kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami akan mau bersorak-sorai Tuhan bagi nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Biarlah ibadah kita pada siang hari ini selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Mari setiap yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya ya. Mari pada siang hari ini kita memuji nama Tuhan Yesus sama-sama. Amin. Katakan, ku diberi kuasa bagi Raja mulia yang menaklukkan musuh. Ku diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari semua bersorak bersama-sama. Kita memuji nama Tuhan Yesus. Amin. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bersukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya.
Raja, segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara ya. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah obat yang manjur. Ada amin? Amin. Haleluya. Tiba saatnya pada siang hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menerima firman-Nya yang akan dibawakan Bapak Pendeta Ari Broto. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau siapkan hati. Lebih dalam lagi, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Aman-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Ari Broto. Terima kasih, Saudara Rafa. Terima kasih, Saudara Rafa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah ini di mana kami boleh ada di dalamnya, dan kami percaya melalui ibadah ini kami boleh diberkati, terutama oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami terima, dan
Hamba-Mu sebentar lagi akan menyampaikannya. Berkata Roh Kudus terhadap kami Tuhan, untuk kami boleh diterangi oleh firman-Mu, dan kami boleh mengerti dan menjalankan firman-Mu itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Matius 23 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya perampasan dan keracunan. Hai orang Farisi yang dusta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, dan yang sebelah luarnya memang bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulah dan berbagai jenis kotoran. Demikian janganlah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kejanaan. Bapak Ibu, Saudara, dalam Alkitab atau nats yang sudah kita baca, kita menemukan di mana Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat karena kemunafikan mereka. Hal ini saya pikir cukup memberikan indikasi bahwa Tuhan sangat membenci kemunafikan. Kenapa tokoh agama bisa dihinggapi jiwa yang mengerikan seperti ini? Tidak heran, karena kenyataannya kemunafikan itu seperti virus yang dapat diidap semua orang, bahkan tanpa disadarinya. Kemunafikan itu seperti virus. Semua orang bisa dihinggapi virus kemunafikan ini tanpa orang itu menyadari. Munafik itu sinonim dengan pura-pura. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan hati dan pikirannya. Munafik dalam bahasa Yunani memakai kata hipokrites. Tema kita pada hari ini adalah hipokrites, yaitu munafik. Tapi hipokrites ini juga bisa mempunyai arti orang yang memainkan peranan. Hal memainkan peranan ini bisa kita jumpai di atas panggung misalnya. Kalau panggilan sehari-hari misalnya Joko, di panggung dia bisa bernama Romeo. Jika panggilan sehari-hari misalnya Noni, ya, di panggung dia bisa dipanggil Juliet. Ketika di panggung mereka tidak boleh menjadi dirinya sendiri. Ia harus menjadi seperti yang diperankan atau memerankan suatu sosok. Jelas itu bukan dirinya. Jadi hipokrites bisa berarti munafik, bisa juga orang yang sedang memainkan peranan atau pura-pura. Pura-pura. Dalam bahasa Aram, hipokrites digunakan dengan kata atau menggunakan kata hanefa, yang berarti curang. Jadi pada saat itu kan di zaman Tuhan Yesus menggunakan bahasa Yunani, bahasa Yahudi, dan bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa sehari-hari. Bahasa Aram memakai kata hanefa, yang berarti curang. Hal ini biasanya menunjuk kepada orang fasik, orang yang curang, orang yang tidak jujur.
kecaman Tuhan Yesus tentang kemunafikan kepada orang Farisi terjadi ketika ia dipersalahkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Makanya Tuhan Yesus dipersalahkan dan dianggap melanggar Taurat. Jadi, Bapak Ibu, Taurat itu jumlahnya 613. 613 mitzvot. Mitzvot atau mitzvah. Itu artinya perintah. Ya, perintah dalam hal ini adalah perintah diartikan sebagai perintah Allah. 613. 613 ini adalah penjabaran dari Taurat Musa. Yang tadinya tidak sebanyak ini. Kemudian oleh Rabi Yahudi pada masa itu, dijabarkan jadi totalnya 613. Termasuk dalam hal mencuci tangan sebelum makan. Jadi kalau orang makan nggak cuci tangan dulu, dia melanggar kitab Taurat. Nah, Tuhan Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi Tuhan Yesus dipersalahkan dan dianggap melanggar Taurat. Jadi perlu diketahui bahwa orang-orang Farisi adalah suatu kelompok orang pada zaman Tuhan Yesus yang giat melaksanakan Taurat secara mutlak dengan memberikan berbagai aturan-aturan tambahan, mengelaborasi hukum Taurat secara berlebihan, ditambah-tambahin, dilebih-lebihin, yang nggak perlu, ya diada-adain. Ya. Secara lahiriah, mereka kelihatan saleh. Secara lahiriah, mereka kelihatan beribadah, karena melakukan hukum Taurat itu. Tetapi pada hakikatnya, mereka tidak melaksanakan inti daripada Taurat. Secara lahiriah, mereka patuh, padahal hatinya tidak memiliki hati yang tunduk dan patuh. Tidak rendah hati di hadapan Tuhan dan menyimpan berbagai kebusukan dalam hatinya. Seperti apa? Seperti kebencian, seperti materialisme, haus akan kedudukan dan jabatan, haus akan pujian dan sanjungan dan lain sebagainya. Itulah orang Farisi. Jadi hanya di luarnya saja kelihatannya rohani, di dalamnya rohana. Secara lahiriah mereka kelihatan rohani, kelihatan saleh. Tapi di dalam hatinya mereka busuk. Pikirannya jahat. Itulah orang-orang Farisi. Maka dari itu, Tuhan Yesus dengan tegas mengecam dan berkata kepada mereka, kamu seperti kuburan. Di luar nampak putih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Artinya, busuk. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, bahkan berbeda juga dengan apa yang diucapkan. Itulah orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa virus munafik ini bisa menghinggapi siapa saja, bisa menghinggapi semua orang tanpa disadarinya, termasuk kita. Termasuk kita. Seringkali kita menjadi orang yang munafik. Di dalam gereja kita kelihatan rohani. Di lingkungan gereja kita kelihatan rohani. Begitu pulang ke rumah, aslinya keluar. Ya. Wah, pokoknya berbeda sekali antara kehidupan di dalam ibadah dan ibadah di gereja maksudnya, dan di luar gereja. Seringkali kita dihinggapi penyakit seperti itu tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara, orang munafik secara tidak langsung ingin menipu dan memperdaya Tuhan. Secara tidak langsung, ia beranggapan bahwa Tuhan nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Dan Tuhan kurang memperhatikan apa yang ada dalam hatinya. Secara nggak langsung, orang munafik itu ya seperti itu. Makanya tadi saya katakan, nggak sadar orang. Pada saat diri dihinggapi virus munafik itu, orang seringkali nggak sadar. Termasuk kita. Termasuk saya dan saudara. Jadi saudara,
hati-hati, firman Tuhan saat ini, kali ini mengajar kepada kita agar kita tidak menjadi hipokrites atau menjadi hanefa, ya, atau menjadi orang yang munafik. Orang yang memainkan peranan, seperti di dalam panggung sandiwara. Ya, dunia ini penuh panggung sandiwara ya, seperti lagunya God Bless. Tapi kita tidak boleh ada di dalamnya. Orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya harus berkata ya, di atas ya, tidak, di atas tidak. Selebihnya dari si iblis, kata firman Tuhan. Jadi tidak boleh pura-pura. Kalau iya ya bilang iya, kalau tidak ya bilang tidak. Jangan di tengah-tengah, jangan abu-abu, jangan ngambang, atau berkata sebaliknya, harusnya iya bilang tidak, harusnya tidak bilang iya. Ini termasuk orang yang munafik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membenci kemunafikan. Kalau Tuhan sudah bicara saat ini tentang kemunafikan, bagaimana kalau kita baca satu pasal di Matius pasal 23 ini tentang kemunafikan, Tuhan sangat membenci kemunafikan. Jadi kalau kita munafik, ya Tuhan membenci kemunafikan kita. Bukan membenci kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi kemunafikan kita yang Tuhan benci. Karena kemunafikan adalah sebuah kepalsuan. Kepalsuan hidup bahkan yang kita jalankan di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan sesama, tapi juga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hindarilah munafik. Waspadalah. Setan itu sangat lihai untuk menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa, termasuk dosa kemunafikan. Jadi jangan masuk ke dalam jebakan setan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, supaya kita tidak menjadi orang-orang Farisi modern, yang seringkali memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan sendiri. Kelihatannya kita rohani, padahal tidak, seperti orang Farisi. Jangan kita menjadi orang-orang Farisi modern. Jadi kalau bicara orang Farisi modern, itu tidak hanya mengacu kepada rohaniwan atau hamba Tuhan saja. Setiap orang percaya bisa menjadi orang Farisi. Farisi modern. Artinya orang-orang yang munafik. Sekali lagi, kemunafikan adalah kepalsuan hidup di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat membenci kemunafikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini, di mana kami boleh belajar dan diajar oleh firman-Mu tentang bagaimana kemunafikan itu bisa menghinggapi kami semua. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin langkah hidup kami, memimpin jalan pikiran kami, memimpin isi hati kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, supaya kami tidak menjadi orang yang berpura-pura di hadapan Engkau dan di hadapan sesama. Dan lebih lagi, biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami telah terima pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saudara-saudara semua kita tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Tepuk tangan saudara-saudara dengar suara saya. Haleluya. Puji Tuhan, itu merupakan satu peringatan kepada kita apa yang Tuhan tidak sukai, yaitu kemunafikan, saudara-saudara. Jadi mari berikan hati kita hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jangan pura-pura saudara-saudara, tapi dengan sungguh kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan berada di pihak kita. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Hadi Broto. Tuhan memberkati Pak.
Terima kasih, biarlah saat ini kita sekalian boleh bersama-sama hadir. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebelum saya akan sampaikan pengumuman, kita nyanyikan satu pujian dulu, dan nanti setelah itu kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar, dan nanti baru kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Kita akan pujian terima kasih, bersyukur padamu, terima kasih. Ada di teks, saudara-saudara bisa lihat dan ikuti pujian ini, pujian penyembahan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur padamu, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur padamu, terima kasih. Katakan memuji, memuji namamu, menyembahmu. Yesus, Kau baik bagiku. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara musik menyanyikan lagu ini, kita mau bersama-sama menengadahkan mata hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita agungkan Dia karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Dia terus memimpin kita, mengajar kita, supaya sikap hidup kita merupakan sikap yang mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga lewat keberadaan kita, lewat sikap hidup kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita mau mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berterima kasih buat ajaran yang Tuhan berikan, buat perintah-perintahnya yang Dia berikan bagi kita. Karena perintahnya itu membawa keselamatan bagi kita. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur padamu, terima kasih. Ku memuji namamu, memuji namamu, menyembahmu. Yesus, Kau baik bagiku. Terima kasih. Ku memuji, memuji namamu, menyembahmu. Yesus, Kau baik bagiku. Terima kasih. Yesus, Kau baik bagiku. Terima kasih. Mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur buat kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
buat pimpinannya di dalam ibadah online saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami. Masing-masing kami yang berada di rumah, kami percaya Tuhan melawat kami. Tuhan menjamah setiap kami lewat ibadah saat ini. Bapa, kami sungguh diberkati Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa iman kami ya Bapa terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan olehnya saat ini mari Bapa, biarlah kami mau menjaga dengan sebaik-baiknya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh Tuhan senantiasa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Broto, Engkau berkati dan pakai terus menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan setiap kami semua ya Bapa yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online diberkati Tuhan. Buat saudara kami Novel, buat saudara kami Ivan dan saudara kami Caroline ya Bapa, dan buat semua kami, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Roh Kudus terus mengurapi kami siapapun yang melayani ya Bapa. Kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan kami boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang hadir. Berdoa bagi saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan hari ini. Kami percaya kuasa mujizat dinyatakan dan kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong kami, pimpin kami semua, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, yang mampu melakukan apa yang Kau kehendaki. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang tidak berpura-pura, tidak munafik, namun kami tetap Tuhan menjadi orang yang memiliki ketulusan hati, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita sudah boleh bersama-sama berbakti. Dan terima kasih buat semua kehadiran saudara-saudara dalam kebersamaan kita lewat ibadah online yang kita lakukan pada saat ini. Terima kasih buat Pak Rudi Kuswanto sekeluarga. Terima kasih buat Pak Herman, Bu Erni sekeluarga. Terima kasih juga buat semua Bu Sofia, Bu Purba. Terima kasih juga buat semua Bu Eli Sutagalung sekeluarga, buat Nina sekeluarga, dan juga buat Rafael, Tuhan berkati. Buat saudara Ewi dan Aicin, terima kasih, diberkati Tuhan semua keluarga. Dan ada saudara kami yang lain, semua diberkati Tuhan hari ini. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu depan kita bersama-sama ibadah perayaan Paskah. Ya, tanggal berapa itu minggu depan? Tanggal 4 April ya. Sedangkan tanggal 2 April ada jemaat agung, kita tidak ada online ya saudara-saudara, namun langsung nanti pada tanggal 4 April kita bersama-sama di dalam ibadah Paskah, yaitu hari Minggu kita adakannya saudara-saudara ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua tetap setia untuk kita boleh rindu menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita masing-masing. Semua saudara pasti diberkati Tuhan ya. Saudara semua yang di rumah, saya percaya ketika saudara menggunakan waktu yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka di dalam rumah itu ada hadirat Tuhan. Dan dalam rumah itu ada kebahagiaan, ada damai, ada sukacita. Saudara terus setia ya, berkumpul bersama keluarga, ikut ibadah online. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Ya, haleluya. Dan nanti pengumuman selanjutnya akan saya sampaikan saatnya ibadah minggu depan saja, saudara-saudara. Tapi yang jelas bahwa pada tanggal 4 April mendatang kita bersama-sama ibadah Paskah ya, memperingati kemenangan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, saudara-saudara ya. Jadi nanti
minggu depannya lagi kita baru mengadakan perjamuan kudus. Ya. Minggu depan kita kebaktian Paskah saja. Saya percaya kita semua kebaktian, sediakan semua telur masing-masing di rumah saudara-saudara. Ya puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara-saudara, akan kita tutup. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat berkat Tuhan saat ini. Kiranya saudara-saudara semua yang hadir diberkati Tuhan. Tundukkan kepala, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan percaya kepada Dia Allah yang memberkati kita, siap menolong kita dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua, saudara-saudara yang berada di rumah, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Sampai ketemu minggu depan dalam acara ibadah Paskah. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker saudara-saudara kalau keluar rumah. Buat ibu-ibu lansia khususnya ya. Bagi yang belum divaksin silahkan mendaftarkan diri supaya segera divaksin ya. Puji Tuhan. Kita semua berada dalam kondisi tubuh sehat, dan lewat tubuh yang sehat ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Dan